Halo Flickers, welcome to Sneak Flicks. Dengan bangga kami mempersembahkan kepada kalian ulasan series berjudul Person of Interest season pertama episode ke-18. So without any further ado, let's get into it. Scene dibuka oleh Rhys yang menghampiri Vince sembari memberikan donat dan teh kepadanya. Vince menjelaskan bahwa mereka kini mendapatkan nomor terbaru. Tetapi sayangnya, mesin telah memberikan nomor yang memiliki jejak digital terminim. Karena nomor itu tak memiliki foto. Dan mereka hanya mendapatkan nama dari nomor itu, yaitu Jordan Hester yang lahir di Georgia. Rhys berkata bahwa ia tak bisa mengetahui jenis kelamin dari Hester. Ia juga tak memiliki catatan kejahatan maupun tak ada jejak digital. Dan di sana Rhys tersadar bahwa dalam rekening Hester terdapat 2 akun bank serta 2 akun apartemen yang berbeda. Vince menjelaskan jika mungkin saja saat ini mereka sedang mencari seseorang yang memiliki kehidupan ganda. Lantas dengan segera Rhys mengajak Vince untuk menghampiri kedua apartemen itu. Ia juga memberitahu akan menelepon Carter untuk memintanya mencarikan informasi catatan kriminal dari Hester Hayes. Vince memberitahu bahwa itu bukanlah ide yang bagus sebab Carter mungkin saja masih memiliki dendam kepada Rhys atas tindakannya. Saat ini terlihat Carter sedang menghampiri TKP untuk mencari tahu apa yang terjadi. Di sana temannya menjelaskan kronologi yang ada di TKP itu. Ketika Carter mendapatkan telepon dari Rhys, Carter memutuskan untuk menolak panggilan itu. Setelah tiba di apartemen Hester, Rhys dan Vince pun mulai mencari cara untuk memasuki apartemen tersebut. Vince juga mempertanyakan apakah Carter sudah merespon panggilan dari Rhys. Rhys menjawab Carter masih belum menerima panggilannya. Lalu Vince berkata bahwa mungkin saja Carter kesal dengan metode yang mereka lakukan. Belum lagi Rhys yang telah menyerahkan saksi yang berada di bawah perlindungannya. Serta Rhys yang telah membuat seseorang hampir terbunuh. Di dalam apartemen itu Vince tak menemukan sesuatu yang mengaitkan informasi terkait Hester. Lain hal dengan Rhys yang ternyata berhasil menemukan tumpukan uang dengan inisial nama dari Hester itu sendiri. Serta Rhys juga berhasil menemukan sebuah truk dari sebuah pub yang tak jauh dari apartemen miliknya. Dan ketika Rhys menghampiri pub itu, ia berhasil menemukan Hester. Ia bahkan memberikan informasi itu kepada Vince jika saat ini ia sedang mengawasi target mereka. Tak lama kemudian saat Vince mencari informasi di laptop milik Hester, terdengar suara wanita dari kejauhan sehingga Vince harus dengan segera untuk bersembunyi. Vince menjelaskan kepada Rhys bahwa ia juga telah menemukan Hester lainnya dan ia memberitahu jika Hester miliknya adalah seorang perempuan. Setelah kembali ke markas, Vince berterima kasih karena telah membuatnya kebasahan. Lalu Rhys menjelaskan bahwa ia harus membuat panggilan kebakaran untuk membuat orang yang ada di apartemen Vince keluar. Di sana Vince memberitahu jika mereka harus segera menentukan mana Hester yang asli dan mana yang Hester yang dagadungan. Sebab setelah mesin mengeluarkan nomor, maka mereka hanya memiliki waktu 24-48 jam saja untuk mencegah sesuatu hal yang tak diinginkan terjadi. Lalu Vince menjelaskan bahwa salah satu dari Hester itu telah mencuri seluruh kehidupannya. Dan ia juga memberitahukan temuannya dari laptop Hester wanita bahwa tak ada yang mengindikasikan kalau ia bukanlah Hester yang asli. Di sebuah bar, Rhys dihampiri oleh Lionel yang memberikan pujian atas apa yang telah Rhys lakukan pada Moretti. Dan Lionel menjelaskan bahwa Rhys telah membuat HR resah. Lalu Rhys menegaskan bahwa tujuannya memanggil Lionel bukanlah untuk membahas mengenai para polisi korup itu. Karena kini alasannya memanggil Lionel adalah karena ia ingin mempunyai tugas untuknya. Dan tugas itu adalah untuk mencari tahu informasi mengenai Jordan Hester. Ia menjelaskan seseorang saat ini sedang dalam bahaya. Setelah Lionel pergi mencari informasi itu, Rhys pun menelepon Vince untuk bertanya apa yang sedang dilakukan oleh Hesternya. Vince menjawab bahwa Hester telah berjalan selama 6 jam, serta Hesternya pun telah memesan sebuah apartemen mewah. Bahkan ia meminta kepada Rhys untuk segera memeriksa apartemen itu. Vince juga menjelaskan bahwa resepsionis hotel tak pernah mengatakan jika ia melihat orang bernama Hester itu menempati apartemen tersebut. Karena Hester yang dipantau oleh Rhys masih sibuk. Dan Rhys pun memanfaatkan kesempatan itu untuk memeriksa masuk ke dalam apartemennya. Di dalam kantor, Carter menyapa Lionel yang sedang sibuk menangani kasus. Lionel pun menjelaskan bahwa ia hanya mencoba untuk membantu temannya sendiri menangani kasusnya. Lalu Lionel mempertanyakan apakah Carter pernah mendapatkan kasus pencurian identitas? Carter menjawab, ia selalu mendapatkan kasus itu. Dan tak lama kemudian Carter pun dihampiri oleh agen khusus Donnelly. Di sebuah ruangan, Carter ditunjukkan sebuah berkas mengenai Rhys dan agen Donnelly pun menjelaskan bahwa Carter sempat mengirim sidik jarinya beberapa bulan lalu, serta satu dari sidik jari itu telah menarik perhatiannya, yaitu dalam berkas Carter.
Dan ia pun telah menjuluki seseorang dengan pria berjas pun menjelaskan dugaannya bahwa orang yang ada di dalam berkas Carter merupakan orang yang sama yang telah menyerang timnya. Agen Donnelly pun memberitahu bahwa orang yang sedang Carter cari adalah seseorang yang telah melakukan kejahatan dan juga pembunuhan dalam 6 bulan terakhir. Ia pun memberitahu beberapa kasus pembunuhan yang dilakukan pria berjas itu kepada Carter. Dan lantas agen Donnelly pun meminta waktunya karena ia bertujuan untuk menunjukkan sesuatu kepada Carter. Saat ini Reese telah memasuki sebuah apartemen. Di sana ia menemukan jika apartemen itu ternyata telah dipakai untuk menjadi lab pembuatan narkoba. Dan karena insting yang dimiliki oleh Reese sangat bagus, ia berhasil menghindari seseorang yang tadi kenal. Di sana Reese sedikit memberikan perlawanan kepada orang itu hingga beruntungnya Reese berhasil menghajar orang tersebut hingga membuatnya pingsan. Sementara itu, Finch yang sedang mengincar Hesternya hampir saja ketahuan ketika ia sedang mengikutinya. Ia menyebutkan bahwa setidaknya mereka telah mengetahui mengapa si pencuri identitas itu mencuri nama dari Hester. Finch menjawab bahwa si pencuri identitas telah memanfaatkan nama diri Hester untuk menjalankan bisnis narkoba tersebut. Dan tanpa Finch sadari, Hester yang telah ia pantau rupanya telah menghilang dari pandangannya. Kembali ke dalam bar, Reese kali ini melihat rekaman CCTV yang telah ia pasang. Di sana orang itu juga menjelaskan bahwa telah ada orang yang mengajarnya. Dan salah satu orang itu juga menjelaskan bahwa bos ingin bertemu dengan mereka. Kemudian Reese berkata bahwa salah satu Hester mereka adalah bos dari lab pembuatan narkoba itu. Reese juga meminta kepada Finch untuk selalu mengawasi Hester. Finch menjawab bahwa saat ini ia telah kehilangan Hesternya dan membuat Finch dengan segera pergi ke sebuah toko buku untuk mencari Hester itu. Di sana ternyata Hester menyapa Finch untuk membicarakan buku yang ada di dalam toko. Belum sempat mereka mengobrol banyak hal, Reese menelpon Finch untuk menjelaskan jika ia tak boleh berbicara dengan Hester. Dan Finch menjelaskan bahwa Hesternya adalah merupakan orang yang baik. Tetapi Reese kini memberikan dugaan lain jika mungkin saja Hester telah mengetahui jika Finch telah sengaja mengikutinya. Reese pun lalu menjelaskan bahwa Hester miliknya telah bergerak dan ia menduga bahwa Hester itu akan segera menghampiri si pembuat narkoba tersebut. Dan tanpa Finch sadari ternyata Hesternya pun telah melarikan diri kembali dari pandangannya. Di luar toko itu, Finch melihat bahwa Hesternya telah diikuti oleh 2 orang pria yang membuat Finch langsung bertanya seperti apa bentuk dari pembuat obat itu. Finch yang panik sebab Hesternya sedang didekati oleh pembuat narkoba memutuskan untuk menyelamatkan Hesternya itu dengan cara memberikannya sebuah jaket. Di sana juga Finch menjelaskan bahwa Hester harus segera mengikutinya karena saat ini ia sedang dalam bahaya. Di satu sisi, Hester menjelaskan kepada anak buahnya bahwa seseorang telah mengincar mereka, sehingga ia memutuskan untuk bertemu secara langsung. Bahkan Hester menunjukkan bahan baku yang akan mereka pakai untuk membuat narkoba. Kemudian Reese memberitahu kepada Finch, mereka telah berhasil menemukan siapa Hester gadungannya, yaitu Hester yang diikuti oleh Reese lah yang merupakan seorang pengedar narkoba. Finch pun menjelaskan bahwa Hester yang Reese ikuti telah membuat Hesternya dalam bahaya. Ketika Reese sedang memantau Hester, ia mendapatkan telepon dari Lionel. Di sana Lionel memberitahu bahwa Hester telah terjerat kasus narkoba 6 bulan yang lalu. Namun karena penyidik tak dapat membuktikan jika Hester pendengar sebenarnya, maka penyidik membutuhkan untuk melepaskannya. Lionel lalu kembali menjelaskan bahwa Hester belum pernah bertemu dengan bosnya. Bahkan Reese memberitahu jika mungkin Hester sangat serius dalam melindungi identitasnya. Ia juga menginginkan Lionel untuk memeriksa Hester untuk apa ia mengambil identitas dari Jordan Hester. Saat ini Finch berada di sebuah restoran untuk menjelaskan bahwa orang-orang yang menghampiri Hester adalah seorang pengedar narkoba. Dan Hester mempertanyakan apakah orang itu yang mencuri identitasnya menjadi seorang pengedar narkoba. Finch pun tak menduga Hester tahu mengenai pencurian identitas ini. Dan Hester menjawab bahwa ia selama beberapa bulan melihat jika bank sering mengontak dirinya untuk terus mendesak Hester melaporkan pencurian identitas itu ke polisi. Dan Finch pun menjelaskan jika ia adalah seorang penyidik investigasi. Ia bahkan memberitahu Hester bahwa tujuannya untuk mengikuti Hester adalah ingin memastikan Hester tak mendapatkan serangan dari orang yang tak diduga. Finch lalu menyarankan Hester untuk tak mencolok terlebih dahulu. Sebab saat ini suruhan Finch masih mencoba untuk mencari informasi terkait siapa yang telah menculik identitasnya. Di sebuah restoran, Lionel menghampiri Franklin untuk mencari tahu mengenai kasus pencurian identitas. Dan Lionel menjelaskan bahwa telah ada seseorang pria yang mencuri identitas seorang wanita. Mendengar hal itu membuat Franklin lalu menjelaskan bahwa itu adalah suatu hal yang baru. Dan tak lama kemudian seorang pria muncul mengenai identitas seorang wanita itu. Lionel pun menjelaskan bahwa pencurian identitas dilakukan untuk menutupi kegiatan kriminal, yaitu pembuatan narkoba. Frank pun berkata bahwa kasus ini seperti telah ada 1 tahun yang lalu. Dan tersangka itu pun mengaku jika dirinya tak bersalah karena seseorang telah mencuri identitasnya.
Kemudian Franklin memberitahukan bahwa tersangka yang bernama Kelly Morrison yang mungkin saja saat ini masih berada dalam penjara, hingga tak lama kemudian Franklin dengan segera menghampiri pelayan yang telah melakukan pencurian kartu kredit. Di satu sisi, Reese sedang mencoba untuk mencari informasi di truk milik Hester. Di sana ia menemukan bahwa Hesternya tak memiliki catatan mengenai narkoba itu, serta ia menemukan jika Hester yang sedang ia awasi sedang belajar cara untuk menggunakan pistol. Di dalam lokasi Finch, Hesternya menjelaskan bahwa ia telah menghampiri seorang klien yang juga mempertanyakan kapan ia bisa pulang. Finch menjawab saat ini ia masih terlalu berbahaya untuk Hester pulang ke rumahnya. Finch pun memberitahu Hester jika saat ini mereka harus menyewa kamar hotel untuk memastikan pengedar itu tak menghampiri rumah milik Hester. Dan saat mendengar informasi itu, Hester langsung meminta kepada Finch untuk berkemas terlebih dahulu. Tetapi Finch menolak hal itu dan Hester pun mencoba untuk meyakinkannya agar bisa ikut berkemas terlebih dahulu dengan Finch yang mengikutinya. Saat ini Lionel sedang menghampiri Kyle Morrison untuk bertanya terkait kasusnya. Di sana Kylie menjelaskan jika dirinya sudah membuat pengakuan dari tahun lalu bahwa dirinya bukanlah seorang pengedar. Dan Kylie menjelaskan bahwa ia mengetahui identitasnya dicuri adalah ketika dirinya dihampiri oleh polisi yang menodongkan senjata padanya. Kylie menjawab ia tak ingin berbicara banyak hal akan hal itu kepada polisi. Sebab semakin banyak ia berbicara, maka polisi akan selalu mengejeknya. Dan Lionel menjelaskan bahwa kasus itu telah terjadi pada orang lain. Dan Lionel pun memberitahu bahwa ia tahu apa yang Kylie rasakan. Sehingga ketika Kylie berhasil membantunya menangkap orang-orang itu, maka Lionel akan berusaha untuk membuat Kylie keluar dari penjara. Di dalam apartemen, Hester sedang mendesak anak buahnya untuk segera mengeluarkan bahan-bahan kimia itu dari sana. Sebab tak lama lagi akan ada polisi yang menghampiri mereka. Sementara Finch saat ini telah mendapatkan minuman dari Hester. Dan Hester pun menjelaskan bahwa alasannya mengajak Finch untuk minum sebab hari ini terasa sangat berat baginya. Sehingga ia ingin rileks terlebih dahulu dengan minuman-minuman keras. Di dalam penjara, Lionel pun dengan segera menunjukkan foto dari pencuri identitas itu. Di sana Kylie menjelaskan bahwa perempuan itu bernama Mary, orang yang bekerja di bagian resepsionis yang bekerja di kantor akuntan milik Kylie. Kembali ke apartemen ketika anak buah Hester meminta untuk mencarikan apartemen yang lebih baik untuk memasak narkoba mereka, Hester pun tak menyadari jika dirinya telah dijebak. Sebab dari awal anak buah Hester telah mengetahui jika Hester bukanlah bos mereka yang sebenarnya. Tak lama kemudian Reese langsung memberitahu Finch bahwa Hester yang sedang ia awasi bukanlah pencuri identitas itu. Dan ia juga menjelaskan bahwa Hester Finch lah yang merupakan pencuri identitas tersebut. Finch pun lalu mulai menyadarkan efek yang akan minuman telah Mary berikan padanya. Di sana ia juga merasakan gangguan dalam otaknya sehingga menyebabkan ia seakan-akan teler. Beruntungnya Hester yang sedang terbojok mendapatkan bala bantuan dari Reese yang membuatnya dengan segera langsung menghajar pembuat narkoba itu hingga pingsan. Sementara Hester yang tadi kenal, Reese pun langsung menodongkan pistolnya kepada Reese. Reese mencoba menenangkannya jika ia telah mengetahui bahwa Hester merupakan Jordan Hester yang asli. Dan beruntungnya Reese yang mendapatkan todongan dari Hester berhasil mengambil senjata milik Hester. Reese pun menegaskan bahwa saat ini yang ia harus lakukan adalah untuk mengikat kedua pembuat narkoba itu. Lalu Reese mempertanyakan apa yang sebenarnya Hester rencanakan dengan mencoba menjadi pengedar narkoba itu. Hester menjawab bahwa seseorang telah mencuri identitasnya, sehingga ia memutuskan untuk mencuri kembali identitas sang pencuri tersebut yang membuatnya untuk menghancurkan lab itu menggunakan asam nitrat. Di sana Hester menjelaskan rencananya jika ia berniat mencuri narkoba itu dan menghancurkan lab tersebut untuk membuat si pencuri identitas tersebut muncul ke permukaan agar ia bisa mendapatkan identitasnya kembali. Kemudian Reese pun mencoba menelpon Finch. Di sana Finch yang sedang teler menanggapi percakapan dari Reese. Dengan segera Mary menyiapkan sebuah ramuan kimia untuk membunuh Finch dan kecelakaan. Ia juga meminta kepada anak buahnya untuk segera menghampiri lab dengan segera. Menyadari Finch sedang berada dalam bahaya membuat Reese langsung menelpon Lionel untuk meminta segera menghampiri lokasi Finch berada. Di satu sisi, Carter dibawa oleh agen Donald ke sebuah ruangan. Di sana agen Donald menjelaskan bahwa dirinya berasal dari FBI. Dan agen Donald memberitahu dugaannya jika ia sudah mengetahui alasan Reese berada di New York. Karena Reese menawarkan jasanya pada penawar tinggi. Agen Donald juga percaya bahwa Reese telah bekerja untuk sindikat penjahatan yang terorganisir. Khususnya kepada wanita dan juga pria bernama Elias. Agen Donald itu menjelaskan hal tersebut sebab salah satu kontaknya dari Rusia percaya bahwa Reese telah meninggalkan sebuah tim yang disuruh untuk membunuh Elias. Agen Donald menjelaskan Carter bahwa agen CIA telah mencoba untuk menghentikan Reese dengan menggunakan jasa agen Snow. Dan mendengar penjelasan itu membuat Carter bertanya, apa kepentingan dari FBI? Agen Donald menjelaskan bahwa tujuannya itu ingin menangkap orang tersebut sebab dengan keberadaan Reese di New York yang merupakan seorang ancaman,
Bahkan agen Donald menjelaskan bahwa Carter saat ini akan mendapatkan bala bantuan dari FBI untuk menanggapi Reese. Agen Donald pun bertanya selain yang ada di berkas Carter, apakah ada hal lain yang perlu mereka ketahui? Carter menjawab bahwa tak ada lagi informasi mengenai pria itu. Ia juga menjanjikan atau memberitahukan agen Donald apabila ia memiliki informasi terbaru. Lalu dengan segera Lionel menghampiri Finch untuk mematikan bahan kimia yang Mary telah buat, serta ia juga telah membawa Finch untuk pergi dari tempat itu. Di dalam lokasi Reese, ia mendapatkan tamu tak terduga yaitu Mary serta anak buahnya yang telah siap menodongkan pistol kepada Reese, sehingga membuat Reese tak bisa melawan. Setelah Mary pergi dari tempat itu, Reese langsung memanfaatkan situasi dengan menipu anak buah Mary. Setelah Mary tiba di sebuah restoran untuk mengambil identitas orang lain, Reese menghampirinya sambil membawakan berkas mengenai siapa Mary yang sebenarnya. Tak lama kemudian pun polisi menghampiri tempat itu untuk menangkap Mary. Dan setelah melihat Mary tertangkap, Hester berterima kasih pada Reese karena telah berhasil mengembalikan identitasnya. Reese pun dengan segera menghampiri Lionel untuk mempertanyakan mengapa bukan Lionel yang mau menangkap Mary. Turut menjelaskan bahwa jika melakukan itu, maka membuat dirinya menjadi mencolok di kepolisian. Di dalam kantor, Carter kembali mendapatkan telepon dari Reese, tetapi dirinya lebih memutuskan untuk tak menjawab telepon itu. Lalu dengan segera Lionel menghampiri Kylie untuk memberikan hak bebas bersyaratnya kepadanya. Lionel bahkan menjelaskan bahwa ini Kylie telah mendapatkan identitasnya kembali. Dan scene terakhir di episode kali ini memperlihatkan ketika Reese dan Finch yang telah kembali ke markas. Di sana Reese memutuskan untuk memberikan minuman kepada Finch agar ia tak dehidrasi. Finch pun menjelaskan bahwa apa yang ia ingin Reese tanyakan padanya, karena ia akan menjawab apapun. Hingga pada akhirnya, Reese pun berkata bahwa Finch akan menyesali itu esok pagi, sebab dasarnya Finch adalah orang yang sangat tertutup. Lalu Reese meminta kepada Finch untuk mengistirahatkan tubuhnya terlebih dahulu. Ia juga mengucapkan selamat malam kepada Finch, dan menjawab ucapan itu, Finch mengucapkan kembali selamat malam kepada Reese. Dan pembahasan mengenai series Person of Interest season pertama episode ke-18 pun berakhir di sini. Bagaimana menurut kalian? Apakah series ini cukup menarik untuk diikuti? Berikan komentar positif kalian di kolom komentar. Beri kami ulasan mengapa series ini menarik bagi kalian dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi, tekan tombol subscribe serta tombol like jika kalian menyukai pembahasan kami. Dan sampai berjumpa kembali di episode selanjutnya.